Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah AMDAL dengan topik terminologi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Secara harfiah, AMDAL adalah singkatan dari 5 suku kata, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Ini berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2009 yang sekarang sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan atau suatu proyek atau kegiatan pembangunan tertentu. Kerangka acuan ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. ANDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan hidup. ANDAL adalah kajian atau telaahan secara cermat dan mendalam tentang besar dampak dan dampak penting. Dampak besar dan dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap komponen lingkungan hidup. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan dampak penting. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sedangkan ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup, adalah telaahan atau kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu usaha atau rencana kegiatan. Kemudian kerangka acuan disingkat dengan KA ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup. Nah, selanjutnya, untuk apakah AMDAL itu? Dari aspek teknis. Nah, dari aspek teknis, AMDAL itu adalah untuk menghindari dan meminimumkan dampak lingkungan hidup sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, AMDAL itu fungsinya adalah untuk kegiatan survei lingkungan hidup. Ketiga, untuk memperkirakan dampak lingkungan yang akan terjadi. Keempat, untuk mengevaluasi dampak terhadap lingkungan hidup seperti polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, dan untuk mengetahui dan mempelajari hubungan manusia dengan alam dan lingkungan global. Jadi, untuk apa AMDAL itu? Secara teknis adalah untuk menghindari dan meminimumkan dampak lingkungan dari kegiatan yang di AMDAL. AMDAL dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak akuntabilitas pemerakarsa atau yang melaksanakan proyek pembangunan dan pemerintah serta proses pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup atau AMDAL adalah instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Gunanya adalah untuk menghindari dampak. Apakah proyek dibutuhkan, apakah proyek harus dilaksanakan saat ini, dan apakah ada alternatif lain lokasi kegiatan. Tiga, melakukan mitigasi atau kompensasi dampak berupa memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak. Definisi AMDAL tersebut merupakan suatu studi kajian mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh suatu rencana kegiatan atau usaha selama proses persiapan pembangunan, selama proses pengoperasian serta penyelesaian kegiatan pembangunan atau proyek tersebut. Dan hasil studi AMDAL merupakan bahan masukan atau alat bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh pemilik usulan kegiatan pembangunan maupun oleh pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan lingkungan hidup atau kegiatan tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, apa itu dampak? Kondisi atau kualitas lingkungan hidup tanpa adanya suatu kegiatan atau suatu usaha atau adanya proyek, pada dasarnya akan mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu. Demikian pula kondisi atau kualitas lingkungan tersebut akan mengalami perubahan yang lebih besar dengan adanya aktivitas suatu kegiatan sesuai ruang dan waktu. Lalu perbedaan besarnya perubahan antara adanya usaha atau kegiatan atau proyek dengan tanpa adanya usaha atau kegiatan atau proyek, maka inilah yang disebut dengan dampak lingkungan.
Kemudian lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem, semua saling berkaitan, saling berhubungan, saling ketergantungan, adanya keanekaan, perlu keserasian, keharmonisan, masing-masing memiliki peran dan fungsi atau utility dan berkelanjutan dari sistem tersebut. Dampak lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang akan terjadi yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Lalu, apa itu dampak penting? Dampak penting ditentukan oleh beberapa kriteria. Pertama, kriterianya adalah dampak penting itu didasarkan atas besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak dari rencana kegiatan. Jadi, seberapa besar jumlah manusia yang akan terkena dampak dari suatu kegiatan proyek. Kedua, luas wilayah penyebaran dampak. Tiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Keempat, banyaknya komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Kelima, sifat kumulatif dampak tersebut. Enam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Jadi ada dampak dari positif menjadi dampak negatif, jadi berbalik. Ketujuh, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah suatu kegiatan itu menimbulkan dampak penting atau tidak. Kemudian berdasarkan referensi internasional. Selanjutnya ada AMDAL, kemudian UKL, UPL, dan SPPL. AMDAL tadi adalah AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan yang berdampak penting. Kalau UKL, UPL adalah pengelolaan lingkungan hidup yang kegiatannya tidak berdampak penting, tapi harus dikelola. Kemudian SPPL adalah singkatan dari Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi suatu kegiatan harus ada surat pernyataan kesediaan melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, dokumen atau kajian lingkungan hidup ini, AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL merupakan studi kelayakan lingkungan yang mengkaji apakah proyek akan merugikan atau merusak lingkungan. Jika proyek diperkirakan dapat merusak lingkungan, maka proyek tidak layak lingkungan. Sehingga rencana pembangunan proyek tersebut harus dibatalkan atau dicarikan alternatif teknologi yang ramah lingkungan. Yang studi AMDAL menghasilkan dokumen pertama adalah dokumen kerangka acuan AMDAL, kedua AMDAL-nya sendiri, yang ketiga adalah rencana kelola lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan, dan keempat RPL adalah rencana pemantauan lingkungan. Jadi ada kerangka acuan, kemudian analisis dari dampak yang terjadi, utamanya adalah dampak penting dari kegiatan, dan selanjutnya bagaimana mengelola dan memantau lingkungan. AMDAL adalah kajian atau studi untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari pengaruh kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan UKL, UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan proyek tersebut. SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari kegiatan di luar kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat AMDAL. Apa fungsi AMDAL? Fungsi AMDAL itu adalah satu, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dua, memberikan pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup, dan ketiga, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Manfaat AMDAL itu adalah pertama, mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. Kedua, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. Ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Keempat, kemudahan dalam memperoleh perizinan maupun dalam memperoleh kredit dari perbankan. Lalu apa manfaat AMDAL bagi pemilik? Manfaat AMDAL bagi pemilik proyek atau pemilik kegiatan. Pertama, AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko, dan sasaran usaha kegiatan yang ditangani. Kedua, AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan baik geofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar lokasi yang ditangani. Tiga, AMDAL dapat dijadikan sebagai bahan penguji secara komprehensif
atas perencanaan proyek, sehingga pemilik usaha dapat memperkecil risiko dan kelemahan-kelemahan usaha atau kegiatannya. Keempat, AMDAL dapat dijadikan sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan secara keseluruhan. Kemudian, AMDAL dapat dijadikan sebagai alat untuk berargumentasi dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang terutama bila timbul masalah lingkungan di daerah tersebut. AMDAL dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar proyek terhadap pengamanan dan keselamatan kegiatan atau proyek. Kemudian manfaat AMDAL bagi pemerintah. Pertama, AMDAL ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik kegiatan. Kedua, AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha. Tiga, AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mencegah kerusakan dan pemborosan penggunaan sumber daya alam, baik yang digunakan pemilik usaha atau oleh pihak lain. Yang keempat, AMDAL dapat dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya konflik dengan antara masyarakat dengan proyek lainnya. Kelima, menjamin manfaat yang jelas atas suatu usaha atau proyek yang dikerjakan. Yang keenam, memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Tujuh, manfaatnya bagi pemerintah adalah AMDAL ini meningkatkan tanggung jawab semua pihak terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian AMDAL dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. 9, AMDAL berguna untuk kepentingan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10, AMDAL berguna untuk kepentingan penelitian terkait dengan pengembangan penelitian. Selanjutnya, apa manfaat AMDAL bagi masyarakat? Bagi masyarakat, AMDAL dapat dimanfaatkan untuk mengontrol pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa atau pemilik usaha. AMDAL dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh pemilik usaha. Ketiga, AMDAL dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir adalah manfaat AMDAL bagi lingkungan. Manfaatnya bagi lingkungan adalah: satu, terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik dan berkelanjutan. Kedua, terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang 32 Tahun 2009, ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan P3LH. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.